Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, para pemirsa di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkeringat di tepi pantai Drini, Gunung Kidul. Dan bersama saya Ustadz Reki Abdul Musa, LC/MHI, bersama dengan para santriwatinya berada di sebelah belakang kita, sedang melaksanakan rehlah atau refreshing. Nah, kita akan berbincang sedikit dengan beliau terkait dengan kenapa harus diadakan rehlah dan bagaimana pengaruh rehlah terhadap pendidikan para santri-santri ini. Ya. Selamat pagi, Ustaz. Ya. Selamat pagi. Masya Allah, sudah sempat berenang di situ, Ustaz? Tadi sempat naik kano. Oh, naik kano. Rasanya sejuk sekali nih, Ustaz. Alhamdulillah. Pas suasananya pagi cerah. Ombaknya juga pas. Kalau boleh diceritakan kita sedang berada di mana nih, Ustaz? Ini di Pantai Drini. Pantai Drini. Tanjung Sari, Gunung Kidul. Pantai Drini itu terkenalnya apa, Ustaz? Pantai Drini itu kalau dari informasi yang kita dapatkan, ya di sini ada tempat untuk area bermain kano. Kemudian kita sendiri kita ini di Pulau Drini ya. Pulau Drini, ada satu ya. Pulau Drini kecil ini, kita sampai di puncak situ juga bisa melihat laut yang lepas, dan juga di Drini ini ada beberapa tempat penjual ikan. Jadi kalau kita ke atas sebelah sana itu banyak penjual ikan. Oke. Berarti kita nanti makan ikan. Insya Allah. Masya Allah. Iya, Ustaz. Ini saya lihat untuk Pondok Al-Madinah ini beberapa kali mengadakan rehlah. Ya, itu memang merupakan program rutin ya di pondok kita. Al-Madinah itu program kita 2 kali dalam 1 semester. Biasanya setelah ujian. Jadi ujian tengah semester sudah selesai, lalu ditutup dengan rehlah. Kemudian pas ujian semester juga ditutup dengan rehlah. Kalau secara pendidikan, pengaruh rehlah itu ada nggak terhadap? Oh, jelas. Karena maupun dalam rehlah itu ada banyak hal, nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan dan juga kita ingin tanamkan kepada anak-anak didik kita. Kan dalam rehlah itu diantaranya kita bisa menghilangkan kejenuhan, ya, kepenatan. Ketika kita rutinitas dalam sebuah aktivitas, itu kadang ada muncul rasa jenuh. Nah, maka agar rasa jenuh itu kemudian berkurang atau hilang, maka kita perlu untuk refreshing. Dengan tujuan menyegarkan kembali semangat dalam aktivitas-aktivitas yang positif berikutnya. Ini kan juga dicontohkan oleh para salaf kita. Masya Allah. Rasulullah SAW juga kita dapatkan dalam beberapa kesempatan beliau terkadang boleh kita bilang refreshing ya dengan beberapa sahabat-sahabat pilihan beliau, dengan keluarga beliau. Kadang beliau lari dengan Aisyah, ya, kadang juga beliau berkumpul dengan beberapa sahabat pilihan, kadang mendaki Gunung Uhud, itu sangat masyhur cerita itu. Ini juga memberikan pelajaran bahwa terkadang memang kita ini perlu untuk meluangkan waktu kita bersama orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, dan itu untuk mempererat ya hubungan ukhuwah. Kemudian juga akan mendapatkan nilai-nilai positif di dalam tadabbur yang kita tuju di itu. Kalau kita lebih jauh lagi, kita bisa ingat riwayat dari Imam Wahab Al-Munabbih rahimahullah itu. Beliau mengutip riwayat dari perkataan Nabiullah Daud alaihissalam. Beliau mengatakan, haqqun 'alal aqili alla yaghful arba'ati sa'at. Sudah sepantasnya bagi seorang yang berakal untuk tidak melalaikan 4 waktu dalam kehidupannya. Nah, beliau mengatakan yang pertama, sa'atin yunaji fiha rabbahu. Waktu di mana seorang hamba itu meluangkan dirinya untuk berdua-duaan, bermunajat antara dia khusus dan Allah Subhanahu wa taala.
dengan berbagai aneka aktivitas ibadah tentunya, mungkin tahajud, zikir, baca Quran, doa, ataupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Nabi juga mengatakan seperti itu. Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min amali salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal yang tersembunyi, amal yang rahasia antara dia dengan Allah saja, hendaklah dia melakukannya. Ini waktu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan sa'atin yuhasibu fiha nafsahu. Waktu di mana seorang hamba meluangkan dirinya untuk bermuhasabah, mengevaluasi amal-amal telah lalu untuk kebaikan yang akan datang. Yang kurang kemudian diperbaiki, yang kalau bersalah minta ampun, yang baik ditingkatkan lagi. Seperti itu. Nah, yang ketiga, sa'atin yakhlu fiha ma ikhwanihi. Waktu di mana dia juga meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama saudara-saudaranya. Karena kita berkumpul dengan orang-orang soleh itu tidak dipungkiri akan memberikan pengaruh yang positif dalam akhlak kita, muamalah kita, itu akan terbentuk itu. Dan yang keempat, yang terakhir, beliau mengatakan sa'atin yakhlu fi baina nafsihi wa baina ladzatiha fi ma yahil. Waktu di mana ia meluangkan untuk dirinya sendiri, memberikan kesempatan pada dirinya dan sesuatu yang kelezatan dunia sepanjang pada hal yang halal. Gitu, Pak. Jadi catatannya pada hal yang halal. Seperti refreshing. Refreshing, rehalah ini bagian dari mengaplikasikan waktu itu. Waktu untuk kita berikan hak pada tubuh kita, pada diri kita, sebatas pada perkara yang halal. Dan ini dibolehkan dalam syariat kita. Kata orang itu me time, waktu untuk diri kita sendiri. Karena kadang kita itu tadi terlalu memforsir diri kita, kadang kemudian lupa memberikan semacam hak-hak daripada tubuh, pikiran yang sifatnya itu tadi halal, dan mungkin juga sedikit mubah juga boleh mubah tapi tidak sering-sering. Nah, kalau pemilihan lokasi rehlah ini gimana, Ustaz? Kalau pemilihan rihla itu biasanya kita rotasi ke beberapa rihla sebelumnya. Kita sudah ke hutan, kita camp, bahkan kita bermalam. Kemudian kita juga pernah ke bukit, kemudian ke pantai. Ini salah satu alternatif yang bisa kita pilih. Baik. Terus kalau biaya, Ustaz, biaya sendiri ini ke setiap rihlah santri ditarik? Dari awal memang ada biaya untuk rihlah per semester itu. Nah, itu kita sesuaikan dengan biaya itu, lalu kemudian kita programkan rihlah itu. Jadi dalam rihlah ini termasuk nanti ada kita makan bersama, Kita minta izin dengan beberapa aparat yang terkait untuk kita mengadakan kegiatan, dan alhamdulillah diizinkan. Jadi memang kadang pondok itu dikesankan angker, serem, apalagi pondok tahfidz. Tiap harinya harus toran, murojaah dengan aturan-aturan yang ketat. Tapi ternyata saya melihat di sela-sela waktu mereka itu ternyata Pondok Al-Madinah itu membuat semacam program untuk bisa merefresh otak, kemudian pemikiran, kemudian juga tubuh dengan refreshing seperti ini, Ustaz. Memang kita di pondok program itu tidak melulu soal pembelajaran di kelas. Ada pembelajaran yang kita dapatkan di alam. Seperti kita saat ini, di samping kita rihlah, tapi ada banyak juga hal-hal yang bisa kita petik faidah-faidah dari alam. Seperti kita di laut, kita mungkin akan ingat bagaimana kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Kita kan naik perahu, Nabi Khidir kemudian mengambil air dengan tangannya dan dibuang, melihat seekor burung yang mematuk air, mematuk di dalam air lalu terbang, dan Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya ilmuku dan ilmumu itu seperti air yang menetes dari paruh burung tadi, sedangkan ilmu Allah itu seperti lautan yang sangat luas. Jadi ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari tempat yang kita kunjungi. Setiap tempat kita pasti dapat mengambil faidah-faidahnya.
Baik Ustadz, nanti kita sambil keliling-keliling, kita akan menikmati seluruh fasilitas yang ada di Insya Allah, pantai ini ya. Jadi pemirsa, para sahabat sekalian, di Pondok Al Madinah, insya Allah tidak melulu menghafal, tidak melulu kemudian dikejar seran, tetapi ada masa-masa para santri, para peserta didik, dan para musyrif dan guru untuk meluangkan waktu mereka rehlah, tadabbur alam, merefresh pemikiran, merefresh perasaan dan lain sebagainya. Nah, ikuti kita terus dalam perjalanan rihlah kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat daripada acara-acara seperti ini. Dan tentu saja dukungan dari para pemirsa sekalian untuk keberlangsungan pondok ini amat sangat diharapkan, sehingga pondok ini bisa berkembang, mendidik para santri kuat di dalam memegang agamanya, tetapi juga tidak lepas dari keberadaan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di sekitar pantai ini. Saya Muhammad Agung Marmantia bersama dengan Ustadz Reki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.